Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Gojo Satoru adalah karakter di anime dan manga Jujutsu Kaisen yang dikatakan oleh mangakanya sendiri kalau dia adalah the strongest character in the manga. Yap, sebenarnya saat itu konteks GG Akutami menjelaskan kalau Gojo karakter terkuat adalah saat dia menjelaskan tentang teknik limitless milik Gojo Satoru. Bahkan GG Akutami menambahkan disclaimer kalau dia sebenarnya tidak ingin mengatakan hal ini. Jadi bisa saja konteks GG Akutami saat mengatakan kalau Gojo adalah karakter terkuat di manga, maksudnya adalah karakter terkuat di manganya saat ini. Tentu saja saat GG mengatakan hal tersebut, manganya masih jauh dari kata tamat. Namun meski begitu, ada banyak bukti yang mengatakan kalau Gojo memang karakter terkuat di Jujutsu Kaisen sejauh ini. Berikut Abdikos kumpulkan semua bukti yang mengarah kalau Gojo memang karakter terkuat. Bukti ini Abdikos urutkan berdasarkan timeline kisah hidup Gojo di Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, manusia pertama yang lahir dengan teknik limitless dan six eyes setelah 400 tahun. Diceritakan saat zaman Edo atau 400 tahun yang lalu, klan Gojo yang menguasai teknik limitless secara turun-temurun dipimpin oleh seorang pengguna six eyes, sehingga klan ini menjadi sangat-sangat powerful. Namun sayang, klan Zenin yang menjadi saingannya saat itu juga dipimpin oleh seorang Zenin pengguna teknik 10 bayangan yang juga sangat powerful, sehingga pertarungan kepala klan Gojo dan kepala klan Zenin berlangsung seimbang. Bahkan rivalitas keduanya diturunkan hingga ke anak cucu sampai sekarang. Namun setelah 400 tahun rivalitas klan Gojo dan klan Zenin, klan Gojo akhirnya dianugerahi keturunan yang memiliki six eyes. Yap, 400 tahun kemudian sosok Gojo Satoru lahir, yaitu pada tanggal 7 Desember 1989, membuat klan Gojo begitu powerful melebihi klan Zenin yang masih belum mendapat keturunan pengguna 10 bayangan. Sehingga hal ini membuat klan Zenin menjadi begitu gila akan kekuatan, bahkan tidak segan-segan menyiksa anak-anak mereka demi bisa mendapatkan kekuatan yang melampaui klan Gojo. Selain itu, kelahiran Gojo juga menyeimbangkan dunia Jujutsu yang semula kewalahan menghadapi serangan roh kutukan. Kini berbalik, roh kutukan kewalahan menghadapi sosok Gojo Satoru. Bahkan roh kutukan mencoba berevolusi lebih kuat agar tidak dengan mudah dibunuh oleh Gojo. Kedua, manusia pertama yang bisa menyadari keberadaan Toji dari belakang. Dari Gojo bayi kita masuk ke Gojo kecil. Toji Zenin adalah Zenin yang dianggap gagal karena terlahir tanpa energi kutukan. Namun berkat usahanya dan kehidupan keras selama berada di klan Zenin, dia menjelma menjadi manusia terkuat di planet bumi yang terkena batasan surgawi. Ingat ya, Toji Zenin manusia terkuat, bukan penyihir terkuat. Karena pada dasarnya Toji Zenin bukanlah seorang penyihir. Yap, Toji Zenin menjadi manusia super yang punya tubuh sangat-sangat kuat. Dan saat Toji iseng mengunjungi Gojo Satoru kecil di padepokan klan Gojo, saat itu dikatakan sendiri oleh Toji kalau untuk pertama kalinya seseorang menyadari keberadaannya dari belakang. Ketiga, julukan penyihir terkuat saat masih SMA. Dari Gojo kecil kita masuk ke Gojo SMA. Sejak SMA, Gojo sudah dijuluki sebagai penyihir terkuat bersama dengan Geto Suguru. Namun setelah insiden penyerangan Toji Fushiguro yang akhirnya berhasil dikalahkan Gojo, dikatakan sendiri oleh Geto kalau saat ini dia bukan lagi tandingan Gojo. Yap, Gojo sudah menjelma menjadi yang terkuat hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Keempat, perwujudan Buddha. Pertarungan Gojo dan Toji sebenarnya adalah perwujudan dari pertarungan Buddha melawan sang raja kera Sun Wukong dalam legenda Journey to the West. Ini dikatakan sendiri oleh Toji saat mengalahkan Gojo dan Geto kalau dua orang terkuat seperti mereka bisa dikalahkan oleh seekor monyet seperti Toji. Yap, Toji adalah gambaran monyet pemberontak alias kera sakti yang ingin menghancurkan istana surga. Sementara Gojo yang telah bangkit kembali dari kematian pada akhirnya balik menyombongkan dirinya di hadapan Toji kalau dia adalah seorang yang paling mulia di antara langit dan bumi. Dimana ini adalah kata-kata yang diucapkan Buddha. Ending pertarungannya juga hampir mirip seperti kisah Journey to the West, di mana sang Buddha Gojo pada akhirnya berhasil melampaui sang kera pemberontak Toji Fushiguro, sehingga membuat Toji sedikit bertobat sebelum kematiannya. Kelima, membangkitkan teknik yang sangat langka hanya dalam hitungan jam. Limitless adalah teknik yang diturunkan secara turun-temurun di klan Gojo, sehingga turunan
dari teknik limitless seperti teknik kutukan netral yang mampu memperlambat pergerakan lawan, teknik kutukan biru penarik, dan teknik kutukan merah pendorong. Bisa dikatakan bukan rahasia di klan Gojo, bahkan klan Zenin seperti Toji Fushiguro juga mengetahui turunan dari teknik limitless ini. Namun meski begitu, ada satu teknik yang dikatakan oleh Gojo sendiri sangat-sangat rahasia. Jangankan klan Zenin, klan Gojo sendiri belum tentu tahu tentang teknik ini. Yap, itu adalah teknik ungu. Teknik ungu ini berhasil dipelajari Gojo dengan singkat setelah berhasil dibunuh Toji, di mana dia mampu menggabungkan teknik merah dan biru miliknya yang mampu membuat energi kutukan berwarna ungu. Energi kutukan ini sangat besar, bahkan sampai mampu menghapus intensitas materi yang dilaluinya. Jika melihat dari pernyataan Gojo kalau teknik ungu ini sangat-sangat langka, kemungkinan teknik ini berasal dari 400 tahun yang lalu saat keluarga Gojo masih dipimpin oleh pemilik Six Eyes dan pengguna teknik limitless. Dan ya, teknik tersebut akhirnya dibangkitkan Gojo kembali dalam hitungan jam setelah kematiannya. Keenam, satu-satunya makhluk yang berhasil selamat dari Bird Strike milik Mei Mei. Mei Mei adalah penyihir kelas 1 yang sangat kuat. Bahkan kekuatan Mei Mei diakui sendiri oleh Gojo Satoru, karena semenjak Gojo masih SMA, Mei Mei sudah masuk kategori penyihir kelas 1. Mei Mei punya teknik yang sangat kuat bernama Bird Strike, yaitu teknik sumpah pengikat yang memaksa seekor gagak mampu menggunakan kemampuan melebihi batas kekuatannya sendiri, sehingga sang gagak mampu memberikan serangan super cepat dan fatal bernama Bird Strike. Serangan ini hanya bisa digunakan sekali karena sang gagak akan langsung mati setelah melancarkan serangan Bird Strike. Saking kuatnya serangan ini, dikatakan sendiri oleh Mei Mei kalau belum pernah ada musuh yang bisa lolos dari serangan ini kecuali satu orang, yaitu Gojo Satoru. Yap, lagi-lagi hanya Gojo Satoru seorang. Ketujuh, paling ditakuti petinggi Jujutsu. Setelah Gojo menjadi yang terkuat di masa SMA, julukan tersebut tetap melekat sampai dia berprofesi sebagai penyihir Jujutsu dan menjadi guru SMA di Jujutsu. Dunia Jujutsu sendiri dikendalikan oleh para petinggi yang selalu bersembunyi di balik layar. Namun meski begitu, mereka semua sebenarnya takut dan mengakui kalau Gojo adalah yang terkuat. Jadi ketika Gojo meminta izin pada para petinggi kalau dia akan bertanggung jawab pada Yuta Okkotsu atau Itadori Yuji, maka para petinggi tidak ada pilihan lain selain mempertimbangkan niat Gojo, mengingat dialah yang terkuat. Bahkan ada satu scene di anime episode 5 saat Yuji tewas karena ulah Sukuna yang mencabut jantung Yuji. Saat itu Gojo mencurigai para petinggi yang mengirimkan ketiga murid kelas 1 untuk menyelidiki kasus rahim terkutuk. Saat itu Gojo menunjukkan ketidaksukaannya pada petinggi dengan sangat serius, di mana Gojo mengancam akan membunuh semua petinggi Jujutsu di depan Ijiji. Dari sini sudah jelas kalau para petinggi sebenarnya bukan tandingan Gojo, sehingga Gojo sebenarnya bisa dengan mudah menghancurkan dunia Jujutsu seorang diri. Sayangnya Gojo adalah protagonis, andaikan dia antagonis, mungkin dunia Jujutsu sudah hancur sejak lama karena dipegang oleh para petinggi yang bukan tandingan Gojo. Kedelapan, menjadi salah satu syarat untuk menghancurkan dunia Jujutsu. Kenjaku saat ditanyai Jogo bagaimana cara mengalahkan semua penyihir Jujutsu, jawaban dia cuma dua. Pertama adalah membuat Gojo Satoru tidak bisa bertarung, dan yang kedua adalah membuat Sukuna berada di pihak kutukan. Yap, Kenjaku adalah makhluk kuno berbentuk otak yang sudah banyak melewati waktu dengan berganti-ganti tubuh. Jadi pengalamannya akan dunia perdukunan sudah tidak usah ditanya lagi. Dan ketika Kenjaku mengatakan salah dua syarat untuk menghancurkan dunia Jujutsu adalah dengan membuat Gojo tidak bisa bertarung atau menjadikan Sukuna memihak roh kutukan, dari sini sudah jelas kalau Gojo adalah karakter terkuat selain Sukuna. Kesembilan, Kenjaku tidak bisa mengalahkan Gojo. Kenjaku ini sebenarnya sangat kuat karena dia sudah hidup jauh sebelum era Heian. Musuh Kenjaku sebenarnya adalah Master Tengen. Namun karena Master Tengen selalu menggunakan pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang untuk bangkit kembali, Kenjaku sampai sekarang masih kesulitan untuk mengalahkan Master Tengen. Kalau teman-teman belum yakin Kenjaku itu sangat kuat, dikatakan sendiri oleh Kenjaku kalau dia pernah membunuh pemilik Six Eyes demi bisa mengalahkan Master Tengen, namun selalu gagal karena ikatan takdir di antara pemilik Six Eyes, wadah plasma bintang, dan Master Tengen. Dari sinilah lahir pemilik Six Eyes terkuat setelah 400 tahun, yaitu Gojo Satoru. Saking kuatnya Gojo, Kenjaku sampai tidak berani menghadapinya secara langsung, apalagi membunuhnya seperti pemilik Six Eyes sebelumnya. Pada akhirnya Kenjaku berkelana mencari pusaka terakhir peninggalan Buddha Genshin, yaitu Prison Realm.
dengan tujuan bisa menyegel Gojo Satoru. Yap, Kenjaku merubah strateginya dari membunuh pemilik Six Eyes menjadi hanya menyegelnya, karena Kenjaku sadar dia tidak bisa mengalahkan Gojo. Penyegelnya juga tidak main-main, di mana Kenjaku harus menggunakan pusaka terakhir Buddha untuk menyegel jelmaan Buddha yaitu Gojo Satoru. Ke-10, karena dia Gojo Satoru. Setelah Gojo berhasil disegel, tiba-tiba kotak alam penjara tidak bisa dipindahkan. Dan alasan kenapa kotak tersebut tidak bisa dipindahkan adalah karena yang disegel Gojo Satoru. Ya, biasanya kalau ada suatu kejadian maka dijelaskan penyebab yang masuk akal. Misalnya kenapa ada petir? Jawabannya karena ada pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin yang menyebabkan percikan listrik raksasa di salah satu lapisan atmosfer. Dan penjelasan akan kejadian kenapa Prison Realm tidak bisa dipindahkan sama sekali tidak logis, yaitu karena dia Gojo Satoru. Yap, kenapa bisa begini? Dari sinilah hal menariknya teman-teman. Pertanyaan tidak logis seperti ini sebenarnya juga pernah muncul dari Geto setelah Geto menjadi jahat dengan ideologi ekstrimnya yang ingin membasmi para non-penyihir. Yap, saat itu Geto menanyakan pada Gojo, "Are you the strongest because you are Satoru Gojo? Or are you Satoru Gojo because you are the strongest?" Tentu saja Gojo bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Namun inti dari pernyataan ini adalah Gojo dan the strongest menjadi sinonim alias persamaan kata, di mana dua kalimat yang terlihat saling berlawanan tersebut sebenarnya menunjukkan arti yang sama alias tidak ada bedanya. Jadi kalau disebutkan Gojo berarti maksudnya adalah yang terkuat, dan kalau menyebutkan kata yang terkuat maka maksudnya adalah Gojo Satoru. Yap, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan kenapa alasan segel Prison Realm tidak bisa dipindahkan adalah karena dia Gojo Satoru. Jawabannya tentu karena kata Gojo Satoru adalah sinonim dari kata the strongest alias yang terkuat di dunia Jujutsu Kaisen. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam mi.